mereka itu memberi keputusan untuk yang dipertahankan itu yang baru, karena yang baru itu kan baru datang, jadi yang lebih lama bisa bekerja di sini ya itu yang baru itu. Saya kan tinggal 6 bulan, jadi halo teman-teman, assalamualaikum, jumpa kembali dengan Eni YouTube channel di sini teman-teman. Ini sebelum saya tidur, saya bikin vlog dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran kenapa saya pindah majikan baik dengan saya, kenapa pindah itu. Nah di sini saya jelaskan kenapa alasan saya pindah majikan. Oke, langsung saja to the point ya teman-teman ya. Begini, selama saya sakit, waktu pengobatan penyakit kanker serviks saya itu, saya menjalani pengobatan itu selama 2 bulan ya, 1,5 bulan lah, cuman sekitar oke-nya itu 2 bulan lah. Jadi selama 2 bulan itu saya nggak bekerja, cuman bantu-bantu ya, masih tetap kerja lah ya, masih, karena yang jadi itu kan selama pengobatan, jadi majikan saya ambil yang baru gitu, saya mau cuma bantu-bantu. Nah yang baru itu mbak-mbak yang pernah saya syuting di vlog saya, ada teman-teman itu yang masih muda, namanya Risa, itu anak Indramayu. Itu dia karena pengalaman kerjanya kurang, untuk kakeknya kakek saya itu nggak cocok, terus akhirnya karena dikiranya majikan saya itu nggak akan sembuh gitu loh, jadi dikiranya itu saya akan sembuh, nggak akan sembuh, terus pulang Indo gitu loh. Nah tapi setelah pengobatan itu teman-teman, saya sembuh, saya udah bisa kembali, tenaga saya itu sudah kembali gitu, saya bisa angkat, bisa ngapa, betapa susahnya jaga pasien saya udah mampu. Nah tapi majikan saya sudah terlanjur proses dari Indo. Waktu saya masih sakit, saya bilang kalau misalkan dia ditanyain kamu itu mau gimana nanti, saya lihatlah nanti kalau masih kan saya sehat kembali, saya masih mau bekerja di Taiwan gitu. Terus tapi saya sudah ngambil yang baru, udah proses dari Indo, terus di cancel bisa nggak? Saya jawab nggak bisa, katanya nggak bisa, ya sudah saya pindah gitu. Nah setelah saya sembuh itu kembali sehat, nah tiba-tiba si kakek sakit itu menjalani operasi berapa kali, terus akhirnya saya disuruh bertahan selama adalah 3 bulan kayaknya ya, saya menjaga kakek. Selama menjaga kakek teman-teman ya, saya udah memegang kakek juga megang nenek, jadi dua-duanya. Walaupun saya habis sakit, saya masih bisa bekerja, saya profesional ya. Terus akhirnya nah sekarang kakeknya itu sudah sembuh, terus sudah sembuh kan, kalau bayar 2 pembantu itu kan nggak mungkin teman-teman ya. Itu ceritanya tuh udah yang baru udah datang lah, yang proses dari Indo tuh udah datang. Nah jadi ya itu saya masih bertahan jaga kakek berapa bulan, terus kakek sembuh, nggak mampu bayar 2 pembantu lah intinya, maksudnya kalau bayar 2 pembantu ran fecian lah gitu ya, maksudnya kan kakeknya udah sembuh gitu. Jadi akhirnya si kakeknya ngomong sama anak-anaknya, saya sudah sehat, saya mau ambil 1 pembantu aja gitu.
terus nggak usah dua-dua lan vejen gitu, buang-buang uang gitu, lagian nggak udah nggak ada kerjaan lain gitu, itu satu pembantu aja cukup gitu. Nah terus anaknya bilang, lah kamu itu mau ada 2 pembantu, kamu itu mau ambil yang mana gitu. Nah kakeknya itu bilang, katanya saya mau yang dipertahankan itu saya, tapi si anaknya nggak setuju karena saya itu kontraknya tinggal 6 bulan gitu. Untuk menuju 3 tahun itu saya kontraknya tinggal 6 bulan, takutnya nanti saya udah kontrak habis terus akhirnya proses lagi yang baru, duit lagi. Soalnya kan kemarin waktu proses itu proses yang baru itu juga duit, itu udah ngeluarin banyak itu. Terus akhirnya mereka itu mereka itu memberi keputusan untuk yang dipertahankan itu yang baru, karena yang baru itu kan baru datang, jadi yang lebih lama bisa bekerja di sini ya itu yang baru itu. Saya kan tinggal 6 bulan, jadi mereka itu keputusannya seperti itu. Mereka nggak memberi keputusan itu tanpa tanya dulu gitu loh. Misalkan katanya kan saya tinggal 6 bulan, mereka itu nggak tahu kalau saya masih bisa proses PTTM gitu kalau mau lanjut. Nah akhirnya lagian proses PPTM sama yang welau biasa itu kan gajinya cuma selisih sedikit. Itu kalau misalkan yang biasa itu kan bayar itu kan sekitarnya itu kan semua itu majikan kan bisa mengeluarkan 25.000. Nah kalau PPTM itu kan 27 lah ibaratnya kan. Sekarang Senpove kalau PTTM itu kan nggak bayar, cuman bayar cempokan doang kan, terus sama asuransi gitu. Jadi sekitar selisihnya cuma paling 1.000 lah, nggak sampai 1.000 gitu kalau dihitung-hitung katanya sih, cuman antara PPTM sama yang biasa. Terus akhirnya karena mereka sudah memberi keputusan bahwa mau ngambil yang dia, ya terpaksa saya yang pergi. Nah kakeknya ngomong ke saya, tadi saya sudah ngomong sama anak-anak, katanya yang saya mau mempertahankan kamu, saya yang dimaksud, tapi si anak-anak nyuruh yang baru, masalahnya yang lebih lama di sini. Terus aku bilang aku nggak jawab. Terus oke gitu, nggak apa-apa kalau misalkan kamu sudah nggak mau mempertahankan saya minta tanda tangannya, saya mau cari yang lain. Akhirnya saya dapat di sini saya dapat tawaran dari agent, majikan kamu sudah nggak mau. Iya ya udah, saya bantu cari majikan gitu. Akhirnya saya cari majikan di sini, jaga kakek umur 93 tahun, masih sehat. Jadi saya cuma bantu nyiapin gitulah, bantu mandi, terus ngajak kemana. Kalau misalkan dia mau kemana saya dorong pakai kursi roda. Terus malam paling pijit-pijit gitu, jadi kayak badan kayak gini mak gitulah, sebadan gitu. Udah 1 jam udah, terus saya kembali rehat gitu. Jadi cuman seperti itu teman-teman. Kenapa permasalahannya ya saya pindah di sini jadi seperti itu, karena di sana itu ada 2 pembantu dan nggak mungkin, dan mereka itu nggak mampu bayar 2 pembantu. Soalnya kan pasiennya cuma 1, yang 1 kan udah sembuh, jadi saya dibuang gitu ibaratnya ya. Akhirnya saya di sini, saya saya di sini lebih nyaman. Kenapa? Kerjaannya itu saya di sini cuman yang ngurus-ngurus kakek itu paling
apa namanya repot gitu, paling mandiin gitu. Kalau mandiin tuh lama, kakek itu kalau mandinya tuh harus bersih. Itu cuci rambut aja tuh 2 kali nyamponya. Terus apa namanya masak, saya di sini masak memang tuh yang capek tuh tiap hari sore, tapi masaknya cuma sekali doang tuh malam itu. Jadi dapurnya kan kinclong, jadi harus bersih gitu teman-teman. Jadi di sini saya nggak angkat junjung kakek karena kakek masih bisa jalan sendiri ya. Terus itu sesuai dengan anjuran dokter. Saya itu kan boleh bekerja sama dokter, tapi jangan yang angkat junjung yang terlalu berat, karena itu buat kesehatan kamu itu nggak bagus gitu. Nah akhirnya di sini saya cuman capeknya itu paling ngelap dapur gitu aja kan, tiap hari masak itu kan minyak gitu. Nah seperti itu teman-teman, kenapa saya pindah di sini. Dan intinya saya di sini pindah, saya dibuang malah saya berterima kasih kepada mereka, karena dulu saya itu juga nggak minat, udah pengen pergi dari sana. Soalnya itu sekarang itu di sana neneknya itu nggak meoliji apa, udah nggak ada tenaga, udah ngeluntruk, tapi disuruh hitung terus jalan-jalan gitu. Sininya itu aku sakit banget, dan itu terlalu apa, kayak kesehatan saya itu nggak bagus kalau saya dipertahankan di sana. Jadi mungkin Tuhan sudah kasih jalan yang terbaik buat saya teman-teman. Dan akhirnya saya dapat job yang agak nyaman di sini. Oke lah teman-teman, dukung channel ini terus ya teman-teman. Semoga saya diberi kesehatan, jangan sampai kumat lagi penyakit saya. Dan bagi teman-teman semua kalian ya, saya doakan juga semuanya sehat-sehat. Oke lah ya teman-teman, terima kasih yang sudah standby di channelku ini. See you in the next video. Oke, bye bye.